Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matit tammah wa rahmatil 'ammah sayyidina Muhammad afdhalus salatu wa atammu taslim wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bima la muntaha li kamalik wa kama yaliku bi kamalik. Allahumma arzuqna as-safa wajma'na ala habibikal mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya nur as-samawati wal ard imla qulubana bi anwari habibikal mustafa waj'alna min ahli as-safa wal wafa ya rabbal alamin. Allahumma ij'al majalisana majalis Rasulillah wa ayyamana ayyam Rasulillah wa layalina layali Rasulillah wa ashrah sudurana bi ulumi Rasulillah wa amla qulubana bi hubbi Rasulillah wa atlik alsinatana bi anwari as-salati was-salam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa adkhilna fi hisni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwaji wa ahli baiti wa dhurriyyati wa ashabi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila jami'il anbiya wal mursalin wal ulama wasyuhada was-salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah wa khususan ila hadrati Sayyid Muhammad Ma'ti bil Azhar qaddasallahu sirrahu wa arna min fadli wa jamal nabi fi ma'yatil habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah wa khususan ila murabbi arwahina wa ustadina Maulana Syekh Abdul Salam Muhammad Ali Shita Al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu. Allah yajzi anna khairul jazaa wa yumdana bimadadihi wa yanzur ilayna bi'ainihi wa jamana bi fi ma'yatil habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, rahmat, izin, taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di majelis di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan melanjutkan kajian kitab As-Sirajul Munir fi Maqamat Sayyidil Mursalin. Pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada Al-Maqamul Awwal, Sahibul Maqamil Mahmud. Kita sampai kepada keutamaan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama dari kitab As-Sirajul Munir fi Maqamat Sayyidil Mursalin, yaitu Sahibul Maqamil Mahmud, yang memiliki kedudukan yang terpuji. Apakah Al-Maqamul Mahmud tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ia asy-syafa'ah, dia adalah syafaat. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa syafaat itu terbagi menjadi 5 bagian. Syafaat yang pertama fi faslil qada.
Syafaat yang pertama itu di padang mahsyar. Jadi di dalam kitab As-Sirajul Munir ini menjelaskan tentang keagungan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada makhluk manapun, hanya diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian muncul pertanyaan, syafaat itu diberikan oleh para nabi dan rasul, syafaat itu diberikan oleh orang soleh, syafaat itu diberikan oleh hafiz Quran. Berarti kalau begitu syafaat itu bukan khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jelaskan bahwa syafaat itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, syafaat yang pertama fi faslil qada. Syafaat yang pertama itu ada, yaitu yang syafaat yang di padang mahsyar. Manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai zaman Nabi Adam sampai yaumul kiamat di padang mahsyar. Tidak ada yang tahu berapa lama di padang mahsyar tersebut. Matahari didekatkan 1 jengkal di atas kepala manusia, sehingga manusia itu berdoa dan meminta kepada Allah, ya Allah, sudahi saja kami dari padang mahsyar ini, masukkan saja kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Itu permintaan orang-orang di padang mahsyar ketika itu. Maka kemudian datanglah syafaat yang pertama. Syafaat yang pertama ini khusus diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia, dari mulai zaman Nabi Adam sampai yaumil kiamat. Artinya kepada muslim dan kafir. Tapi bukan untuk masuk surga, bukan untuk masuk surga, tetapi untuk bergerak kaki manusia menuju hisabnya Allah. Maka setiap manusia ketika itu mengetahui kedudukan yang mulia tersebut dan mengakui akan keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaat yang pertama. Kemudian kita sudah jelaskan juga di pertemuan yang lalu, syafaat yang kedua itu adalah ayyadkhulul jannah min ghairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Syafaat yang kedua ini diberikan khusus oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab. Innallaha wa'adani 70,000 min ummati yadkhuluna jannah. Allah menjanjikan kepadaku 70.000 daripada umatku masuk surga tanpa hisab. Fasa'alanil mazid, maka aku meminta tambahan kepada Allah, tambahi ya Allah, jangan 70.000. Maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk kekasihnya, fa'atani ma'a kulli wahidin min 70,000. Maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk setiap orang dari 70.000 itu Allah tambahkan 70.000. Satu orang Allah tambahkan 70.000. Satu orang Allah tambahkan 70.000. Artinya apa? Begitu banyak daripada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab. Syafaat yang kedua ini pun khusus diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian syafaat yang ketiga. Syafaat yang ketiga ini di antara umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang di antara umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang kemudian mereka ini divonis masuk ke dalam neraka. Divonis masuk ke dalam neraka. Tapi tidak jadi masuk ke dalam neraka. Karena apa? Mendapatkan syafaat yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi
vonisnya itu masuk ke dalam nerakanya Allah. Vonisnya masuk ke dalam neraka Allah, tetapi tidak jadi masuk ke dalam nerakanya Allah. Karena apa? Diselamatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda bahwa kelak di yaumil qiyamah Rasulullah SAW itu menjadi orang yang paling sibuk. Kenapa? Karena beliau begitu banyak menyelamatkan umatnya, begitu banyak menyelamatkan umat baginda Rasulullah SAW agar tidak terperosok masuk ke dalam nerakanya Allah. Wa ana akhidun bihujazikum an-nar. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda, wa ana akhidun bihujazikum an-nar. Aku menarik kalian agar kalian tidak terperosok masuk ke dalam nerakanya Allah. Aku tidak menarik tangan kalian, aku tidak akan menarik kaki kalian, karena itu akan menyakiti kalian. Tapi bagaimana cara Rasulullah SAW menyelamatkan kita? Wa ana akhidun bihujazikum anin nar. Yaitu Rasulullah SAW akan memegang erat hujaz. Hujaz itu adalah ikatan pinggang, akan menarik kita, artinya memeluk kita dari belakang agar kita tidak terperosok masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menarik tersebut? Baginda Rasulullah SAW. Bahkan umat itu ada yang tidak mengenal siapa ini. Di hari ini yauma yafirul mar'u min akhihi. Di hari ini saudaraku lari dariku, istriku lari dariku, suamiku tidak kenal denganku, anakku tidak, nafsi. Tapi kemudian ketika ditimbang amalnya itu lebih berat amal buruknya ketimbang amal baiknya. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Di hari tersebut saudara lari dari saudaranya. Keluarga tidak kenal dengan keluarganya, suami tidak kenal dengan istri, nafsi. Lalu kemudian setelah ditimbang amalnya dan amalnya itu lebih berat amal buruknya ketimbang amal baiknya, datanglah seseorang yang berkata kepada para malaikat, timbang lagi amalnya. Maka ditimbang lagi amalnya, amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya. Kemudian orang tersebut menyimpan secari kertas di timbangan amal baiknya. Seketika amal baiknya menjadi lebih berat daripada amal buruknya. Lalu kemudian orang tersebut berkata, masukkan dia ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Orang yang tadinya divonis masuk ke dalam neraka ini takjub dan heran. Dia bertanya, siapa engkau ini? Di hari ini saudaraku lari dariku, keluargaku lari dariku, istriku lari dariku, suamiku lari dariku, nafsi. Tapi kemudian engkau datang kepadaku dan kemudian engkau suruh para malaikat menimbang lagi amal, lalu kemudian amal burukku lebih berat daripada amal baikku. Lalu kemudian setelah itu kau simpan secari kertas di timbangan amal baikku, seketika amal baikku menjadi lebih berat daripada amal burukku. Siapakah engkau? Orang tersebut menjawab, aku adalah nabimu, Nabi Muhammad SAW, dan secari kertas tersebut adalah sholawatmu ketika di dunia. Inna awlan nas bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Manusia yang paling layak untuk mendapatkan syafaat yang mulia baginda Rasulullah SAW itu yang paling banyak, yang banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka orang yang tadinya divonis masuk ke dalam nerakanya Allah tidak jadi masuk ke dalam nerakanya Allah. Karena apa? Mendapatkan syafaat yang mulia baginda Rasulullah SAW. Syafaat yang ketiga ini khusus milik Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sudah belajar 3 syafaat. Yang pertama
di padang mahsyar. Itu khusus milik Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, syafaat yang kedua itu di masuk surga tanpa hisab. Itu pun khusus milik Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, syafaat baginda Rasul SAW itu adalah bagi orang-orang di antara umat baginda Rasul, ada yang divonis masuk ke dalam nerakanya Allah, tapi tidak jadi masuk ke dalam nerakanya Allah karena diselamatkan oleh baginda Rasul. 3 syafaat ini khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang keempat. Syafaat yang keempat ini adalah syafaat untuk menyelamatkan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat baginda Rasul itu jaminan masuk surga. Ya. Seluruh umat baginda Rasul itu jaminan masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu pasti, barang siapa yang berkata la ilaha illallah masuk surga. Antum pernah dengar hadis yang mengatakan bahwa dalam hadis tersebut, inna ummati, sesungguhnya umatku akan terbagi menjadi 73 golongan. 1 di surga, kemudian sisanya di neraka. Antum coba jelaskan hadis itu, saya pengen Pak dengar pemahaman tentang hadis tersebut. Sesungguhnya umatku itu terbagi menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, yang masuk surga. Terus siapa yang masuk surga itu? Orang yang mengikuti kitab dan sunnah. Dengarkan baik-baik ya, pahami dengan baik ya. Orang yang mengikuti sunnah ke Alkitab dan sunnah, yang satu golongan tersebut. Lalu nanti setiap golongan akan mengakui bahwa dia mengikuti kitab dan sunnah, ya kan? Kelompok ini dia akan mengatakan, oh saya, kelompok kami yang selamat. Kenapa? Karena kami mengikuti kitab dan sunnah. Kelompok ini akan mengatakan, saya yang selamat karena kelompok kami yang mengikuti kitab dan sunnah. Semuanya mengklaim hal tersebut dan akhirnya terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Kenapa? Karena pemahaman yang keliru akan hadis tersebut. Pahami dengan benar hadis ini. Dengarkan baik-baik. Rasulullah SAW bersabda, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 1 di surga, sisanya di neraka. Umat baginda Rasul itu terbagi menjadi 2 bagian. Terbagi menjadi 2 bagian. 1 umat dakwah. Perhatikan baik-baik. 1 umat dakwah, yang kedua umat istijabah. 1 umat dakwah, yang kedua umat istijabah. Umat dakwah itu apa? Umat yang sampai saat ini mereka masih terus harus didakwahi. Mereka masih harus terus didakwahi, artinya mereka belum berkata la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jelas? Itu umat dakwah. Ada umat yang kedua, yaitu umat istijabah. Umat istijabah ini siapa? Umat yang sampai saat ini mereka sudah berkata la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jelas?
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, satu di surga, sisanya di neraka. Umat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini terbagi menjadi dua bagian, satu umat dakwah, yang kedua umat istijabah. Umat dakwah yaitu umat yang sampai saat ini harus masih terus didakwahi, mereka belum berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Umat istijabah adalah umat yang sudah berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka satu yang masuk neraka, sisanya satu masuk surga, sisanya di neraka. Dari 73 bagian dari 70 golongan tersebut, satu yang masuk surga itu umat istijabah. 72 itu umat dakwah. Paham? Penguatan daripada hadis ini apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Jelas? Jadi kalau seperti itu tidak akan terpecah umat baginda Rasul. Mau kelompok ini tidak akan kelompok ini berkata, saya yang paling selamat, kelompok kami yang paling selamat, kelompok kami yang paling selamat. Nggak akan seperti itu. Maka memahami hadis itu kudu benar. Nggak mau dijelaskan. Tak karek ngerti aja kan? Baru pernah dengar kan penjelasan ini kan? Ini Islam yang harus kita pahami. Karena kita tidak memahami hadis Rasulullah SAW dengan baik dan benar dengan jalur para ulama, sehingga kita mengklaim dan mentafsirkan hadis Rasulullah SAW yang mulia itu dengan pemahaman kita. Lalu kemudian kita mengatakan, oh kelompok saya yang paling benar, kelompok saya yang paling benar. Semua kelompok akan mengklaim bahwa dirinya kelompok mereka yang paling benar. Akhirnya saya mengatakan saya masuk surga, kelompok itu. Umat baginda Rasul terbagi menjadi dua, ada umat istijabah, ada umat dakwah. Satu di surga itu umat istijabah, yang 72 di neraka umat dakwah. Jelas? Ini pemahaman yang selamat yang diajarkan oleh para ulama. Kemudian syafaat yang keempat yang tadi kita jelaskan, bahwa di antara umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, na'udzubillah thumma na'udzubillah, ada yang terperosok masuk ke dalam nerakanya Allah. Tapi semua umat baginda Rasul, umat istijabah, itu akan masuk surga semuanya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada yang na'udzubillah terperosok masuk ke dalam nerakanya Allah, tetapi tidak lama, ala hasabid dzunub, sesuai dengan dosa yang pernah dilakukan. Sesuai dengan dosa yang pernah dilakukan, masuk neraka, nanti dikeluarkan, pasti akan masuk surga. Ala hasabid dzunub, sesuai dengan dosa yang pernah dilakukan. Tetapi kita harus ingat bahwa miqdar kadar daripada satu hari di yaumil kiamah itu sama dengan 5.000 tahun kehidupan dunia. Jadi ada di antara umat baginda Rasul, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, yang terperosok masuk ke dalam nerakanya Allah, tapi tidak lama, ala hasabil dzunub, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari dikeluarkan sesuai dengan dosa yang pernah dilakukan. Ada di antara umat baginda Rasul yang masuk ke dalam nerakanya Allah, terperosok masuk ke dalam nerakanya Allah, maka datanglah syafaat yang keempat. Syafaat yang keempat ini diberikan oleh siapa? Diberikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan selain baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan oleh siapa? Oleh ahli Quran, para ulama, para aulia, para solehin. Itu memberikan syafaat yang keempat untuk umat baginda Rasul yang terperosok masuk ke dalam nerakanya Allah,
untuk dikeluarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat yang keempat. Syafaat yang kelima. Syafaat yang kelima ini diberikan oleh baginda Rasul dan selain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada umat baginda Rasul yang sudah masuk ke dalam surga untuk naik derajat surga. Surga itu berderajat-derajat. Ada yang derajat surganya lebih tinggi nanti. Kemudian ada yang derajat surganya lebih rendah. Maka yang surga derajatnya lebih tinggi bisa memberikan syafaat pertolongan kepada yang derajat surganya lebih rendah untuk naik derajat surga ke derajat yang lebih tinggi. Oh, ini ustadz yang dulu ngajarkan tentang keagungan keistimewaan Rasul, rupanya surganya lebih rendah, diberikan syafaat untuk naik derajat surga. Nah, syafaat yang kelima ini diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dan selain Nabi Muhammad SAW. Jadi syafaat itu terbagi menjadi 5. 3 khusus milik Nabi Muhammad SAW, 2 milik baginda Rasul dan selain Rasul SAW. Yang pertama fi faslil qada, di padang mahsyar. Yang kedua masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga di antara umat baginda Rasul ada yang divonis masuk ke dalam neraka tapi tidak jadi masuk ke dalam neraka karena mendapatkan syafaat Rasul. Nah, 3 syafaat ini khusus milik Nabi Muhammad SAW. Syafaat yang keempat yaitu untuk mengeluarkan di antara umat baginda Rasul ada yang terperosok masuk ke dalam neraka Allah. Syafaat yang kelima untuk menaikkan derajat surga. 2 syafaat yang terakhir ini milik Nabi Muhammad dan selain Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita akan baca kitabnya. An Anasin radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamati ma jannasu ba'duhum ila ba'din fayatuna adam fayaquluna ishfa' li dhurriyyatik fayaqulu lastu laha walakin alaikum bi Ibrahim wa innahu khalilullah fayatuna Ibrahim fayaqulu lastu laha walakin alaikum bi Musa fa innahu kalimullah fayatuna Musa fayaqulu lastu laha walakin alaikum bi Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu wa yu'ta Isa fayaqulu lastu laha walakin alaikum bi Muhammadin fa uta fa aqulu ana laha rawahu Muslim. Di hari kiamat para nabi dan rasul itu hanya mengeluarkan 2 kalimat saja. Sekelas para nabi dan rasul. Mereka akan berkata apa? Ketika tidak ada kaumnya yang datang kepada mereka, mereka akan berdoa dengan kalimat Rabbi salim salim. Ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan aku. Ketika ada kaumnya yang datang kepada mereka meminta pertolongan, maka mereka akan menjawab dengan kalimat nafsi nafsi. Mereka akan menjawab dengan kalimat nafsi nafsi, sendiri sendiri. Jadi hanya 2 kalimat saja. Siapa? Para nabi dan rasul. Sekelas para nabi dan rasul. Sekelas para nabi dan rasul itu hanya mengeluarkan 2 kalimat saja. Maka manusia itu nanti di yaumil qiyamah akan bergelombang-gelombang. Majannas itu seperti tsunami, bergelombang-gelombang manusia. Fayatuna ila Adam, mereka akan datang kepada Nabi Adam. Kemudian mereka berkata kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, tolong kami akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Isfa' li dzurriyyatik, tolong kami ini adalah anak cucu keturunanmu, tolong kami, selamatkan kami. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Lastulah, aku bukan pemilik syafaat. Aku tidak memiliki syafaat. Aku tidak memiliki pertolongan hari ini. Lastulah. Di dalam hadis yang lain, para nabi menjawab dengan kalimat apa? Allah murka di hari ini dan Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan tidak akan murka sesudahnya seperti ini. Itu kata Nabi Allah. Aku tidak bisa menolong kalian. Nafsi, nafsi.
sendiri-sendiri. Kemudian kata Nabi Adam, pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin Nabi Ibrahim bisa menolong kalian, karena Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah. Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah. Berangkatlah kalian kepada Nabi Ibrahim. Maka berangkatlah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi Ibrahim, sungguh kau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tolong kami akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Adam ke Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, lastulah, bukan milikku. Aku tidak memiliki pertolongan hari ini, nafsi. Pergilah kalian kepada Nabi Musa alaihissalam. Mungkin Nabi Musa dapat menolong kalian karena Nabi Musa adalah kalimullah. Berangkat kepada Nabi Musa, bergelombang-gelombang ini manusia, dan itu kita akan alami nanti di yaumil qiyamah. Kita akan alami itu semuanya. Kita akan bergelombang-gelombang minta tolong kepada Nabi Musa. Nabi Musa menjawab dengan kalimat nafsi. Kita akan bergelombang-gelombang kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun akan menjawab dengan kalimat nafsi. Kemudian hanya satu kelak di yaumil qiyamah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Jelas dalam ayat tersebut, man dzalladzi yashfa'u indahu. Siapa yang akan memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah? Illa bi'idznihi, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Dan tidak ada yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah untuk memberikan syafaat kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunggu dengan kalimat ta'ala ummati ana laha. Kemari wahai umatku, syafaat itu adalah milikku. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunggu umatnya dengan kalimat ta'ala ummati ana laha, dimasukkan ke dalam surganya Allah, meminta izin keluar dari surganya Allah. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau keluar dari surgaku? Apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Allah, izinkan aku untuk keluar dari surgamu untuk menjemput umatku yang saat ini kebingungan dan ketakutan di padang mahsyar. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan singgasana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di sebelah kiri arasnya Allah. Nabi Ibrahim di sebelah kanan arasnya Allah. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa singgasanamu berada di sebelah kiri arasnya Allah, sedangkan Nabi Ibrahim berada di kanan arasnya Allah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kanan adalah jalan menuju surganya Allah, kiri adalah jalan menuju nerakanya Allah. Aku lebih memilih singgasanaku di sebelah kiri arasnya Allah agar aku dapat memperhatikan satu persatu umatku agar tidak terperosok masuk ke dalam neraka Allah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'ala ummati ana laha. Kemari wahai umatku, sungguh syafaat itu adalah milikku. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Maka kemudian meminta krimillahi ta'ala. Yuk baca kitabnya. Pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min takrimillahi ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi syafa'ati fayatuni fayaquluna ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamun nabiyyin qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara isfa'lana ila rabbika ala tara ma nahnu fihi fa'antalitu fa'ati tahta al-'arsy fa'aqa'u sajidan li rabbi summa yaftahu Allahu alayya min mahamidi wa husni sana'i alayhi syai'an
syai'an ma lam yaftahu ala ahadin qalbi. Summa yuqalu ya Muhammad irfa' ra'saka wasatu'nah washfa' tushafa' farfa'u ra'si fa'aqulu ummati ya Rabbi ummati ya Rabbi ummati ya Rabbi. Fayuqalu ya Muhammad adkhili min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aymani min abwabil jannah wa hum syuraka'u linnasi fima siwa dzalika minal abwab. Hadis muttafaqun alaih. Wa min takrimillahi ta'ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi syafa'ah fayatuni fayaquluna ya Muhammad anta Rasulullah fa khatamun nabiyyin qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ishfa' lana ila rabbik. Maka manusia itu datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mereka meminta pertolongan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap arsy-Nya Allah dan kemudian sujud di hadapan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Irfa' ra'sak." Angkatlah kepalamu yang mulia, wasal tu'ta, mintalah akan aku beri. Wasfa' tusaffa, dan berikanlah syafaat. Fa'arfa'u ra'si, maka kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya yang mulia. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Selamatkan umatku, selamatkan umatku. Fa yuqalu ya Muhammad, maka kemudian dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim. Masukkan di antara umatmu yang tanpa hisab kepada masuk ke dalam babul aiman. Ini hadis yang menjelaskan tentang syafaat min ghairi hisab. Syafaat yang khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab. Dari pintu apa? Pintul aiman namanya. Babul aiman. Adkhil min ummatika man la hisab alaihi min babil aiman. Masukkan daripada umatmu yang tanpa hisab dari pintul aiman. Min abwabil jannah wa min babil abwabil jannah wa hum syuraka'u lin-nasi fi ma siwa dzalika minal abwab. Dan selain itu masukkan juga ke dalam surga-surgaku, ke dalam pintu-pintu surgaku. 120 barisan menuju surganya Allah. 80 barisan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 40 barisan umat dari 124.000 nabi dan rasul. Kita memiliki porsi terbesar. Ya Adam, kum, wahai Nabi Adam, berdiri, masukkan daripada umatmu ke dalam surgaku, kata Allah. 1000 daripada umat Nabi Adam, 1 masuk surga, sisanya masuk neraka. Ya Rasulullah, kum, masukkan daripada umatmu ke dalam surgaku. 1000 daripada umat baginda Rasul, 1 masuk neraka, sisanya masuk surganya Allah. Jadi begitu besar daripada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surganya Allah. Dan inilah perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di yaumil qiyamah manusia berkumpul dari mulai zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah miliar. Kalau kita masuk ke pasar malam, yang di pasar malam itu mungkin ada 1000-2000 orang, kemudian kita bawa anak kecil ataupun kita bareng dengan kawan kita, kemudian lepas dari tangan kita, lagi desek-desekan 1000-2000 orang,
kemudian kita ingin jumpa lagi dengan kawan kita ataupun dengan putra kita yang terlepas, naudzubillah, itu susah minta ampun. Mencari satu orang di tengah kerumunan orang yang kurang lebih sekitar 1.000, 2.000, 3.000 orang, itu sangat sulit. Ini miliar manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mulai zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah, dan kita harus berjumpa dengan satu orang ini, karena kunci keselamatan kita adalah berjumpa dengan satu orang ini, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kemampuan, bukan dengan pikiran, tapi tiket untuk bisa berjumpa dengan adalah sholawat dan salam kepadanya. Sholawat dan salam kepadanya inilah yang akan menuntun kita untuk berjumpa dengannya kelak di yaumil qiyamah, untuk mendapatkan pertolongan darinya, untuk bisa bersama dengannya, untuk bisa duduk dekat dengannya, untuk mendapatkan kecintaannya, adalah kuncinya sholawat dan salam kepadanya. Kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup di dunia ini, adalah tujuannya apa? Untuk menyempurnakan amal kita. Untuk menyempurnakan amal kita agar apa? Agar kita sempurna amal dan bisa berjumpa dengannya. Berjumpa dengan siapa? Dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu cita-cita yang paling tertinggi daripada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cita-cita yang paling tertinggi itu adalah apa? Wafat di sampingnya. Wafat di samping baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang-orang mulia, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, yang walaupun dalam kehidupannya Sayyidina Umar begitu membenci Rasulullah, memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, membunuhi para sahabat dan lain sebagainya, tetapi ketika sudah mendapatkan pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berubah kondisi hatinya yang tadinya kekufuran dipenuhi dengan keimanan dan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kami akan menjumpai engkau ya Rasulullah? Sedangkan kelak di yaumil qiyamah manusia dikumpulkan dari mulai zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah, miliar-miliar manusia. Di mana kami akan menjumpaimu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak akan menjauhi 3 tempat. Yang pertama adalah di telagaku. Aku akan menunggu kalian di telagaku. Aku akan menunggu kalian di telagaku. Yang kedua, aku akan menunggu kalian apabila kalian tidak mendapati aku di telagaku, maka aku akan menunggu kalian di hisab. Aku akan menunggu kalian di timbangan amal. Apabila kalian tidak mendapati aku di timbangan amal, maka aku akan menunggu kalian di sirat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan menjauhi 3 tempat. Yang pertama di telagaku, yang kedua di timbangan amal, yang ketiga adalah di sirat. Aku akan menunggu kalian di sana. Maka Rasulullah SAW memiliki telaga. Telaga ini yang disebut dengan telaga apa? Telaga apa? Telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu di surga, bukan di padang mahsyar. Telaga Kautsar itu di surga, bukan di padang mahsyar. Sedangkan yang di padang mahsyar itu Haudil Maurud. Haudil Maurud. Yang ada telaga yang ada di padang mahsyar itu Haudil Maurud. Telaganya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa telaga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Haudi masiratu syahri, ma'uhu abyadu minal laban, warihuhu atyabu minal misk, wa kizanuhu kanujumis sama, man syariba minhu la yazma'u abadan. Ini telaga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haudi masiratu syahri. Telagaku luasnya seluas sepanjang perjalanan 1 bulan.
Artinya apa? Perjalanan 1 bulan di sini artinya apa? Sepanjang mata memandang tidak terlihat tepiannya. Saking luasnya itu telaga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haudi masiratu syahri. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misk. Airnya tersebut lebih harum daripada minyak misik. Wa kizanuhu kanujumis sama. Dan gelas yang tersedia di telaga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seperti bilangan bintang di langit. Seperti bilangan bintang di langit. Wa kizanuhu kanujumis sama. Man syariba minhu la yazmau abadan. Barang siapa yang minum dari telaga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya, abadi. Man syariba minhu la yazmau abadan. Telaga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal haudul mawrud fi ardil mahsyar yaumal qiyamah. Dan haud al-mawrud, telaganya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berada di padang mahsyar di hari kiamat. Ma'uhu yamtaddu minal jannah. Tadi air yang kita jelaskan tersebut, itu air tersebut datangnya dari mana? Dari surga. Dikocorkan air tersebut dari surga. Fa'an Thawban radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Thawban radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yamuddanihi minal jannah mizaban, ahaduhuma min dhahab wal akhar min maraq ay fiddah. Yamuddanihi minal jannah, dikocorkan mizaban minal jannah, dikocorkan dengan 2 pipa dari surganya Allah Subhanahu wa taala ke telaga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahaduhuma min dhahab, yang pertama pipanya tersebut terbuat dari emas. Wal akhar min waraq, yang kedua yaitu terbuat dari perak. Wal akhar min ay fiddah, rawahu Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini adalah telaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Telaga baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah. Sahibul haudil mawrud. Lalu siapa yang membagikan air? Yang membagikan air adalah keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang laki-laki keluarga baginda Rasul, yang perempuan perempuan dari keluarga baginda Rasul. Yang laki-laki yang membagikan air Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali Zainal Abidin, dan lain sebagainya. Dari perempuan yang membagikan air kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Nafisah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Ruqayyah, dan lain sebagainya. Membagikan kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zumratan zumrah, zumratan zumratan, berkelompok-kelompok datang ke telaganya Rasul, minum dari telaganya Rasul. Ada yang zumroh pertama, kelompok pertama, golongan yang pertama, kal badar, seperti bulan purnama. Mereka para aulia, mereka para kekasih Allah, kemudian para sholihin, kemudian para ulama. Mereka datang ke telaganya Rasul, minum dari telaganya Rasul. Kemudian ada orang ini adalah ahli berbuat dosa ketika di dunia. Dia ini orang yang ahli berbuat dosa ketika di dunia. Kemudian dia melihat kelompok-kelompok golongan-golongan yang datang ke surganya, ke telaganya Rasul,
minum dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang mulia. Para aulia, para kekasihnya Allah, para syuhada, para ulama. Kemudian orang ini dia berpikir dan mawas diri. Dia berpikir bahwa saya adalah orang yang selalu melakukan dosa dan kemaksiatan. Tidak pantas dan tidak mungkin saya minum dari telaganya Rasul. Hanya melihat dari kejauhan orang-orang yang mulia sedang minum dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seseorang dan orang tersebut merangkul orang tersebut yang ahli pendosa ini dan membawanya ke telaga Rasul, dan kemudian orang tersebut mencelupkan tangannya ke telaganya Rasul dan meminumkan air bukan dari gelas yang tersedia tapi dari telapak tangan tersebut kepada ahli pendosa tersebut. Nah, kemudian orang yang ahli pendosa itu berkata, "Siapa engkau? Siapa engkau?" Orang tersebut menjawab, "Aku adalah nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, tidak pantas aku mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan dan keagungan seperti ini ya Rasulullah. Aku minum dari telagamu, bahkan minum dari telapak tanganmu ya Rasulullah." Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Salawatmu sampai kepadaku, salammu sampai kepadaku." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Syafaatku adalah untuk orang-orang ahlil kabair, untuk orang-orang yang ahli melakukan dosa besar ketika dunia. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Di antara syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk orang-orang yang ahli melakukan dosa besar ketika di dunia. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang minum dari telaganya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazmau abadan, tidak akan merasakan haus abadan. Abadan itu selama-lamanya sampai masuk ke dalam surganya Allah, akan mendapatkan, tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Sahibul haudil mawrud. Maka kemudian di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan satu keagungan dan keistimewaan. Yang keagungan keistimewaan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada, khusus diberikan kepada kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibul liwa'il ma'qud. Bendera terbesar yang dipegang itu adalah bendera milik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bendera terbesar itu adalah bendera yang dipegang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca kitabnya Al-Maqamus Tsalits. Al-Maqamus Tsalits sahibul liwa'il ma'qud. Wal liwa'ul ma'qud huwa liwa'ul hamdil ladzi khassallahu bihi nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam wa faddalahu bihi fal anbiya'u kulluhum tahta liwa'ihi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Wa fi hadza mazidun min at-tashrif lihadratihi sallallahu alaihi wasallam. Lihadratihi sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra, wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhra, wa ma min nabiyyin yaumaidin Adamu faman siwahu illa tahta liwa'i, wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu wala fakhra." Sahibul liwa'il ma'qud. Wal liwa'ul ma'qud huwa liwa'ul hamd alladhi khassa Allah bihi nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam
wa faddalahu bihi fal anbiya'u kulluhum tahta liwa'ihi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Jadi kelak di yaumil qiyamah Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang bendera terbesar yang disebut dengan liwa'ul hamd, yang disebut dengan bendera yang terpuji, liwa'ul mahfud, bendera keimanan, yaitu bendera baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikhususkan khusus hanya untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa faddalahu bihi, dikhususkan, dianugerahkan hanya untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal anbiya kulluhum tahta liwa'ihi sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul seluruhnya mereka di bawah naungan benderanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang bendera terbesar, bendera keimanan. Di pundak kanannya Rasulullah ke belakang itu berbaris 124.000 nabi dan rasul. Yang para nabi dan rasul ini mereka memegang bendera yang lebih kecil dari benderanya Rasulullah. Dan bendera mereka ini, para nabi dan rasul, mengambil cahaya dari benderanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di pundak kanannya Rasulullah ke belakang itu berbaris 124.000 nabi dan rasul. Mereka memegang bendera yang lebih kecil dari benderanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bendera mereka mengambil cahaya dari benderanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di belakang mereka siapa? Umat mereka masing-masing. Nabi Nuh umatnya, Nabi Musa umatnya, Nabi Isa. Di belakang mereka adalah umatnya masing-masing. Kemudian di pundak kirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaris para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala dari umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seraya mereka pun memegang bendera yang lebih kecil dari benderanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengambil cahaya, bendera mereka ini mengambil cahaya dari benderanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Malik, Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain sebagainya, mereka berbaris di belakang pundak kiri baginda Rasul, seraya mereka memegang bendera yang lebih kecil, dan bendera mereka mengambil cahaya dari benderanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di belakang mereka siapa? Pengikutnya masing-masing. Maka mudah-mudahan insyaallah kita mengkaji kitab As-Sirajul Munir fi Maqamat Sayyidil Mursalin, kelak di yaumil qiyamah kita satu barisan dengan Imam Abdul Azaim. Kita satu barisan dengan Maulana Syekh Abdul Salam Muhammad Ali Shida radhiyallahu taala anhu. Kelak di yaumil qiyamah kita satu barisan dengan mereka. Karena harus ada silsilah, harus ada sanad yang menyambungkan kita dengan orang-orang mulia yang tersambung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak akan bisa untuk langsung tersambung dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali melalui orang-orang yang sudah tersambung dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus memiliki sanad dan harus memiliki silsilah tersebut agar sampai kepada yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza mazidun min at-tashrif li hadrati sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tambahan sebagai pemuliaan bagi kekasihnya, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, li hadratihi, untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa Abi Sa'id al-Khudri, dari Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr." Ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyid waladi Adam, pemimpin daripada seluruh umat manusia yaumul qiyamah. Wala fakhr, wala fakhr itu artinya, tapi itu bukan itu yang aku banggakan, kata Rasulullah. Wala fakhr, bukan itu yang aku banggakan. Ana sayyid waladi Adam. Sayyid, siapa yang mengatakan sayyid pertama kali? Baginda Rasulullah, Allah dalam Al-Quran, kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Kenapa menggunakan sayyidina? Sedangkan para sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau pakai sayyidina itu bid'ah. Kalau pakai sayyidina itu bid'ah karena tidak ada yang mengajarkan. Yang mengajarkan kita untuk memanggil Rasulullah dengan panggilan yang mulia dan agung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah memanggil baginda Rasul dengan kalimat ya Muhammad atau ya Ahmad, tetapi selalu memanggil dengan kalimat yang indah bagi baginda Rasul, ya Rasulullah, ya Nabiullah, ya Habibullah. Itu panggilan Allah untuk kekasihnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil dengan kalimat ya Muhammad atau ya Ahmad. Beda dengan untuk para nabi dan rasul yang lain, ya Zakaria, ya Musa, ya Isa, ya Adam, ya Nuh. Tapi untuk baginda Rasul, ya Rasulullah, ya Habibullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, Ana sayyidu waladi Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Ana menggambarkan zatnya baginda Rasulullah SAW sebagai pemimpin dan mengajarkan kepada kita. Maka kita berselawat dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wala faqr. Bukan itu yang aku banggakan. Karena apa? Kebanggaan baginda Rasulullah SAW itu bukan di kepemimpinan, bukan di kepemimpinan, bukan di kekuasaan. Maka Rasulullah SAW itu mengatakan wala faqr, bukan itu yang membanggakan, bukan itu. Ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin seluruh umat manusia. Ini kan kalau orang berkata demikian, dia akan, kalau bukan Rasulullah yang mengatakan, pasti dalam dirinya itu ada muncul rasa bangga diri bahwasanya saya pemimpin. Tapi baginda Rasul mengatakan wala fakhr, tapi bukan itu yang kebanggakan. Kenapa? Karena kebanggaan baginda Rasulullah SAW itu bukan isyadah, bukan di dalam kepemimpinan ataupun kekuasaan, tetapi dalam apa? Dalam penghambaan kepada Allah. Maka Rasulullah SAW itu pernah diberikan pilihan oleh Allah menjadi nabi dan raja atau menjadi nabi dan hamba. Ini pilihan dari Allah. Allah berikan pilihan, engkau menjadi nabi dan raja atau engkau menjadi nabi dan hamba. Maka Rasulullah SAW memilih, aku lebih memilih menjadi seorang nabi dan hamba ketimbang menjadi seorang nabi dan raja. Satu hari aku kenyang, di hari yang lain aku lapar. Ketika aku kenyang, maka aku bersyukur kepada Allah. Ketika aku lapar, maka aku merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarruan ila Allah. Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Maka kebanggaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, subhanallazi asra bi 'abdi laisa bi rasulih, bukan bi nabiyih, bi 'abdi. Subhanallazi asra bi 'abdi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membanggakan penghambaannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seumur hidupnya tidak pernah makan di atas kursi, tidak pernah makan menggunakan kursi, tidak pernah makan menggunakan meja, walaupun meja kecil, tidak pernah. Udrujah, tidak pernah. Bahkan Sayyidah Aisyah, Sayyidina Anas pernah mengatakan Rasulullah SAW pernah dihidangkan makanan dan makanan tersebut disimpan di tempat yang lebih tinggi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, simpan makanan ini di bawah dan biarkan aku makan di bawah karena aku adalah seorang hamba, kata Rasulullah SAW. Jadi sunnahnya baginda Rasulullah SAW itu makan di bawah, kita duduk di bawah dan makanan pun di bawah. Karena seumur hidupnya baginda Rasulullah SAW tidak pernah makan di tempat yang lebih tinggi ataupun makan menggunakan meja dan kursi, tidak pernah. Seumur hidupnya tidak pernah. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah makan duduk di bawah di lantai makan. Kemudian ada seorang perempuan di kota Madinah, yang perempuan ini terkenal badi'ul lisan,
Perempuan ini terkenal dengan lisan yang tidak baik, lisan yang buruk, lisan yang suka mencaci, memaki, terkenal di kota Madinah. Kemudian perempuan ini lewat dan perempuan ini berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, anta ta'kulu kama ya'kulul abid." Ya Muhammad, engkau makan seperti makannya seorang hamba, seorang budak. Kau makan duduk di bawah seperti itu, kata Rasulullah SAW. Nah, ya. Ajlisu kama yajlisul abid wa akulu kama ya'kulul abid. Iya, aku duduk seperti duduknya seorang hamba dan aku makan seperti makannya seorang hamba. Ta'al, kata Rasulullah, kemari duduk di sampingku. Maka perempuan tersebut mendekat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berikan makanan kepada perempuan tersebut. Kemudian perempuan tersebut berkata kepada Rasulullah SAW, aku tidak menginginkan makanan tersebut. Yang aku inginkan adalah makanan yang sudah kau haluskan. Maka makanan tersebut dihaluskan oleh Rasulullah SAW. Jangan dibayangkan seperti kita, karena air liurnya Rasulullah SAW itu adalah obat. Dihaluskan oleh baginda Rasulullah SAW, lalu kemudian diberikan kepada perempuan tersebut. Dan ketika perempuan tersebut memakan makanan yang sudah dihaluskan oleh baginda Rasulullah SAW, perempuan yang tadinya terkenal badiul lisan, lisannya tidak baik, sering mencaci, memaki, nyelekit kalau berbicara, terkenal di kota Madinah sebagai perempuan badiul lisan, ketika perempuan tersebut memakan makanan yang sudah dihaluskan oleh baginda Rasulullah SAW, seketika perempuan tersebut berubah menjadi ahli zikir di kota Madinah. Naam, ajlisu kama yajlisul abid wa akulu kama ya'kulul abid. Iya, aku duduk seperti duduknya seorang hamba dan aku makan seperti makannya seorang hamba. Maka yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah SAW itu adalah penghambaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Daripada doanya Maulana Syekh Abdul Salam, Allahumma inni as'aluka kashfan ashhadu bihi ajzi wa sighari fi aini nafsi. Itu doa daripada Maulana Syekh Abdul Salam Muhammad Ali Syitalusaid. Di antara doa-doa beliau yang segitu banyak, yang sangat banyak sekali, beliau berdoa dengan doa apa? Allahumma inni as'aluka kashfan. Ya Allah, berikan kepadaku kasyaf, keterbukaan. Kasyfan, bukan untuk melihat aib orang, bukan untuk melihat jin, bukan untuk melihat hal-hal yang gaib, bukan untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Allahumma inni as'aluka kasyfan, ya Allah bukakan kepadaku ketertutupan, terbuka agar terlihat olehku apa yang terlihat. Bukan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata seperti jin dan lain sebagainya, tetapi Allahumma inni as'aluka kasyfan ashhadu bihi ajzi wa sighari fi aini nafsi. Yang dengan keterbukaan tersebut aku dapat menyaksikan kelemahanku dan kecilnya diriku dalam pandanganku, ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang pribadi saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.